Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hera Aira. Jadi buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel ini, makasih banget dan jangan lupa subscribe ya. Dan buat teman-teman yang udah subscribe lama, makasih banget juga dong pastinya. Jangan bosan-bosan ya terus nontonin channel aku. Kalau buat yang baru aja datang, aku perkenalin diri aku ya. Aku ibu satu anak, ibu pekerja sekaligus juga ibu rumah tangga ya tentunya, karena aku nggak ada ART. Nah, jadi konten aku itu biasanya budgeting, biasanya juga tentang keseharian aku. Hari ini aku mau evaluasi budgeting bulan Februari karena udah tanggal 25 ya hari ini kalau nggak salah nih. Nah, Pak suami itu gajiannya tim yang akhir bulan. Kalau aku sih tim awal bulan ya. Tapi karena udah mau masuk nih aliran dana dari Pak suami, jadi aku harus evaluasi dulu budgeting yang bulan lalu. Kalau teman-teman gimana nih yang tim Pak suaminya atau gajinya awal bulan atau akhir bulan? Kalau yang akhir bulan udah evaluasi budgeting yang bulan lalu belum nih teman-teman? Dan gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia dan juga penuh syukur ya. Ini udah lanjut aja. Jadi tadi buat budget belanja mingguannya masih bersisa walaupun gak banyak ya, hanya belasan ribu, tapi alhamdulillah banget. Oke lanjut, ini buat anggaran berasnya, bukan beras dan gas ya, itu gasnya udah aku coret karena sekarang untuk gas udah aku sisihkan slotnya sendiri. Nah untuk berasnya bersisanya Rp8.000, receh-receh banget, tapi nggak apa-apa, dari receh-receh disyukuri, ditabung, lama-lama insya Allah jadi berkah dan jadi bukit gitu ya, jadi banyak teman-teman. Terus selanjutnya slot yang bersisa itu ada kuota. Jadi kuotanya itu karena aku di sini itu di kantor udah pakai wifi ya teman-teman. Terus di rumah juga ada wifi-nya juga. Jadi makanya ini kuotanya dikit. Aku belinya sebulan hanya 25.000 gitu, kadang 30 sekian, karena hanya dipakai buat kalau lagi di luar gitu. Sedangkan sebagian besar waktu itu kan di kantor dan di rumah. Apalagi kalau di rumah juga biasanya udah malam, nggak ini lagi ya, nggak terlalu banyak pakai handphone lagi gitu. Nah selanjutnya ini bensinnya ada sisa 25.000. Sebenarnya di manajemen pencatat keuangan aku yang di HP itu aku isi bensinnya 2 kali teman-teman. Tapi kayaknya yang satu kalinya itu aku ngambilnya itu nggak di slot bensin nih, karena aku lagi nggak bawa dompetnya. Jadi aku pakai slot dana hiburan atau dana pegangan aku ya. Jadi ya udah deh ya, nggak apa-apa lah ya bersisa. Yang penting masih bisa ditabung juga, walaupun aku salah sih ya ngambilnya di slot yang salah, tapi nggak apa-apa deh, yang penting masih bersisa dan cukup gitu. Nah buat yang lain-lain ini nggak ada sisanya. Dan sebenarnya buat di sosial itu over budget ya teman-teman. Aku itu ngerekodnya pakai HP yang aku juga pakai buat pencatat keuangan. Nah jadi aplikasi yang aku pakai itu teman-teman manajemen keuangan. Teman-teman yang pakai Android bisa cek di Play Store, itu enak banget. Mungkin next time ya aku coba pakai HP Pak suami buat nge-record, jadi aku bisa tunjukin ke teman-teman aplikasi yang aku pakai gitu. Jadi buat sosial itu pengeluarannya sebenarnya boncos banget ya teman-teman, hampir 200 lebih, dan itu ketutup sama dana tak terduga ya jadinya. Jadi sekitarnya 250-an gitulah, apa 230 gitu yang kepake buat di anggaran sosial. Dan itu ketutupnya semuanya dari dana tak terduga. Nah tadi yang aku kasih list warna hijau itu teman-teman, jadi dana yang udah aku sisihkan buat ini ya, disisihkan di awal buat tabungan di awal. Dan alhamdulillah banget total sisa evaluasi budgeting aku bulan ini itu Rp71.000.
Dan sebenarnya itu ini dana yang paling sedikit ya teman-teman dari bulan-bulan sebelum aku budgeting sisanya. Tapi aku happy banget dan aku ngerasa cukup puas sama budgeting aku bulan ini. Dari sekian bulan aku merasa budgeting bulan ini yang paling clear gitu. Kenapa ya teman-teman? Padahal sisanya dikit gitu ya. Karena kondisinya aku sudah menyisihkan di awal beberapa slot gitu ya, beberapa tabungan. Dan ternyata itu jauh lebih efisien banget. Ketika kita sisihkan dana di awal, otomatis kita nggak tarik-tarik itu dana lagi. Yang penting kita nyisihinnya itu teman-teman rasional gitu ya, nggak terlalu kebanyakan. Jadinya nanti kitanya kekurangan dalam menjalankan atau operasional kehidupan rumah tangga sehari-harinya gitu. Jadi gitu deh ya dinamikanya, namanya juga proses gitu ya. Budgeting ataupun misalnya menjalani peran ibu, peran istri, semuanya kan berproses. Nikmati aja, kadang ada masa gagalnya, kadang ada merasa salahnya, merasa kurangnya. Tapi kalau kita belajar dari kesalahan itu, insya Allah kedepannya kita bisa berprogres lebih baik teman-teman. Itu sih yang aku rasain gitu. Dengan adanya budgeting, terus adanya catatan kayak gini, evaluasi gini, kita jadi lebih nyadar gitu dimana sisi-sisi yang harus kita perbaiki, sistem yang kita perbaiki. Jadi ya lebih baiklah pastinya ke depannya, karena kan proses belajar itu terus menerus ya, nggak berhenti sampai akhir hayat. Jadi akan selalu ada dinamikanya gitu deh teman-teman. Nah selanjutnya dari sisa dana evaluasi tadi yang 71.000 itu, tapi aku seneng loh sisanya 71.000, malah aku seneng. Alhamdulillah gitu ya. Mau aku tabung di sinking fund jangka pendek aja, nggak aku tabung di sinking fund jangka panjang. Karena untuk jangka panjang udah banyak udah ada aku sisihkan di awal budgeting Februari kemarin. Jadi pertama yang mau aku isi personal care. Nah personal care ini teman-teman jadi tabungan yang aku peruntukkan atau untuk diri aku sendiri deh pokoknya gitu, yang bisa buat misalnya pengen beli kosmetik, pengen beli apa gitulah ya, yang berhubungan dengan personal diri sendiri. Nah ini aku tambahinnya 25.000. Nah jadi mungkin bagi sebagian orang uang segitu itu kecil, tapi sebagian orang lagi uang segini itu gede ya teman-teman. Kembali lagi ke gaya hidup, ke kebiasaan gitulah ya teman-teman. Jadi ketika kita melihat budgeting kayak gini, kita itu jangan melihat nominalnya ya teman-teman. Jangan melihat si A enak uangnya, misalnya nyisihinnya sebulan buat personal care-nya 500.000 gitu, sedangkan aku hanya 50.000. It's okay loh teman-teman, gak masalah. Yang penting kita menyisihkan sesuai dengan kemampuan, jadi gak usah membanding-bandingkan, nanti jadinya pusing sendiri deh gitu kan. Jadinya ketika kita terlalu banyak melihat ke atas, kita lupa loh bersyukur sama apa yang ada. Padahal apa yang ada itu cukup kan gitu, tapi karena kebanyakan ngeliat yang A, I, U, E, O gitu ya, ngeliat yang lain-lain, jatuhnya jadi gak bersyukur dan kekurangan. Lanjut lagi nih, udah ke selanjutnya aku isi buat yang bagian sinking fund motor. Jadi yang buat yang di bawah itu, tabel bawah itu buat service daily ya, bukan daily ya, bulanan gitu. Jadi buat ganti olinya. Nah yang atas juga ntar aku isi, aku tambahin dari sisanya lagi buat bayar pajak motor. Gimana teman-teman, ada yang update nggak? Aku jadi lanjut ke bahas ini lagi, kasus yang pajak yang lagi booming ya, kasus pejabat pajak. Ya gimana ya teman-teman, namanya sebagai warga negara kita itu harus taat terhadap pajak gitu ya. Di saat kita yang pakai kendaraan biasa-biasa aja gitu ya berusaha taat pajak,
tapi ngelihat pejabat di kantor pajak yang punya kendaraan mewah aja malahan gak taat pajak, malahan menyeleweng gitu kan, rasanya agak gedek ya teman-teman. Tapi ya udahlah ya, kita tetap jalanin aja kewajiban kita dengan baik dan benar, dan kita doakan semoga yang masih menunda-nunda pajaknya padahal punya kemampuan, segera Allah bukakan hatinya buat nyetorin pajak yang sesuai ya teman-teman. Sedang karena yang rakyat kecil ya dituntut bayar pajak, di atas yang malahan enak-enak gitu ya nikmatinya. Gitulah dah ya, malah jadinya ngomel-ngomel pula nih ibu-ibu ini ya. Ini jadinya totalnya buat yang tabungan pajaknya ini udah ada 63.000 teman-teman. Gitu deh ya, pokoknya segitu aja video aku ini, udah nggak lama lagi. Teman-teman bisa bebas banget bikin sinking fund-nya, apalagi kalau teman-teman yang punya kendaraan mobil itu kayaknya penting banget buat nabung pajaknya, karena pajaknya kan gede ya, beda sama motor yang hanya sekian persennya dari pajak mobil. Dan supaya nggak jadi pengeluaran yang tiba-tiba gede gitu ya, mengganggu keuangan 1 bulanan gitu kalau misalnya bayar pajak mobil tiba-tiba nggak di-planningin gitu deh. Mohon maaf banget kalau di video ini masih banyak kesalahan, banyak mungkin metode-metode yang nggak sesuai sama teman-teman. Aku di sini masih proses belajar, dan teman-teman juga mungkin punya proses lain yang bisa kita nikmati masing-masing. Sekian, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe.